Makanya mana lainnya? Sudah kedengaran kan? Ya. Baik. Oke. Perkenalkan, saya Mustafa Narawardaya. Kemudian ini Mas Rafli. Ikut nggak? Mas Rafli. Hari ini Pak Farhad sedang pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Kayaknya dia kena macam nggak sampai sini nih. Sama Mas Agus dan lain-lain sedang di Polda Metro Jaya. Hari ini saya kira itu undangannya adalah untuk mencari titik temu dan ada penyelesaian. Ternyata dia ada debat. Dia debat kesana kemari. Nah, mereka minta apa yang kami inginkan untuk kasus Agus. Saya sampaikan bahwa permintaan kami, kalau memang mereka ingin kasus ini cepat selesai. Tadi disampaikan begitu oleh lawyernya ya. Maka saya jawab, kami ingin segera selesai juga. Apa? Caranya gampang. Pindahkan uang yang telah dipindah dari Agus ke Yayasan Novi, dikembalikan ke Agus sampai sembuh, dan sisanya biar dipakai untuk kebahagiaan Agus dan keluarga. Dan dibuka rekeningnya. Yayasan Banovi. Berapa yang masuk donasi ke Yayasan Banovi? Sampai sekarang kita tidak tahu ya. Jadi terakhir itu kondisi keuangannya bagaimana, karena Agus itu mendapatkan ancaman, dugaan ancaman ya, dari pengiriman WA dari Mbak Novi, yang kira-kira bunyinya adalah kalau hari ini tidak mau, maka akan dilaporkan ke Dinsos dan akan diviralkan. Itu bunyinya kira-kira seperti itu. Itu dikirim ke WA-nya istrinya Mas Agus. Maka Pak Farhad ya, kantor Farhad sudah melaporkan ancaman ini sebagai tindak pemerasan ya, dugaan pemerasan kepada Agus. Setelah diancam dengan kata diviralkan, maka Agus kemudian memindah uang 1,4 ke rekening yayasan 1,3 ke rekening Yayasan Banovi. Jadi ini yang terjadi. Oleh karena itu udah tanggal 26 Oktober kantor Farhad melaporkan Novi dalam dugaan tindak pidana pemerasan. Itu aja ya. Belum ada ketemuan, tapi biasanya mengusulkan tadi sekilas. Tapi kami akan mempelajari usulan mereka itu ada 2 lembar, akan kami pelajari kantor dulu, baru kami akan merilis ya pendapat kami. Usulannya apa aja, Bang? Ya, salah satunya Agus harus sampai sembuh, kira-kira begitu ya. Kemudian sisanya tetap sama. Tapi teman-teman kan uangnya tetap di yayasan dia. Enggak, dibagi di pihak 3, Bang. Pihak 3 itu gimana, Bang? Pihak ketiga itu artinya buka rekening bersama. Tadi yang disampaikan buka rekening bersama, lalu audit bersama. Betul. Tapi harus diketahui, kemarin kami sudah ke Dinsos. Kami minta penjelasan dari Dinsos terkait dana yang masuk ke Agus. Ini masuknya ini charity, yang dimana pemberian secara sukarela. Artinya itu haknya Agus. Haknya Agus mau dipakai untuk apapun itu haknya Agus. Tidak ada boleh yang membatasi. Itu yang harus dipahami. Dan itu dasar pemindahannya itu apa? Dari Agus ke Yayasan Banovi. Itu yang pengen kami tanyakan, cuman nggak ada penjelasan lebih lanjut. Gitu loh, Mbak. Untuk pemindahan sendiri kan dari niatnya Agus ke Novi, bukan? Bukan. Itu atas permintaan Novi. Oh iya, atas permintaan Novi itu makanya sampaikan laporan. Itu kita masukin laporan di PNG. Itu terkait pemerasan itu. Kami punya buktinya. Setelah diperas dengan kata-kata kalau hari ini nggak mau, akan kami bawa ke Dinsos, laporkan Dinsos, lalu kami viralkan. Itu ancaman ya, ancaman pemerasan. Lalu karena ditakut-takuti seperti itu, lalu Agus terpaksa pada suatu hari, Mbak Novi hanya pengen melihat mutasi kan, hanya ingin melihat mutasi. Ternyata Agus disuruh antri, ternyata itu pemindahan uang. Berarti yang nyuruh itu pihak Novi. Iya. Ini yang tadi kenapa? Yang tanda tangan untuk pemindahan siapa, Bang? Ya Agus dong. Yang menyuruh Sopo. Yang menyuruh Sopo kan. Kemudian disuruh antri sama Novi. Tadinya awalnya minta untuk melihat mutasi, ya mutasi saja. Tapi ternyata itu adalah pemindahan dana. Dan adanya pun ancaman. Ancaman Di WhatsApp dari Mbak Novi kepada sepupunya Agus. Kalau dari Dinsos yang ditakutkan pihak Agus apa, Bang? Rasa takut dilaporkan Namanya ke Dinsos. Agus. Kita harus mengetahui kan, Mas, harus mengetahui pengetahuan Agus tentang hukum itu seperti apa. Yang namanya orang awam tentang hukum ditakut-takutin ya pasti dia mengikuti, kan seperti itu. Tapi tadi dijelasin juga oleh Mbak Novi untuk kasus ancaman itu menurut dia tidak ke arah situ kan, Pak? Ya nggak mungkin, iya tadi dijawab arah positif, nggak mungkin terjadi. Kami viralkan, mau arah positif, pasti negatif kan, diksinya diksi negatif. Soalnya setelah itu baru dipindah uangnya. Karena masuk akal kalau itu arahnya positif. Kalau nggak hari ini saya laporan ke Dinsos dan kami viralkan, masuk positif itu arahnya, kita bisa merasa ya. Dan Agus ini kondisinya dalam kondisi sakit, buta permanen, hanya bisa melihat kabut.
tidak bisa melihat agenda saya ke Anda, nggak bisa, hanya bayangan aja. Kita susah berbicara ya Pak. Ya. Menjelaskan lebih panjang dipotong. Jadi kesimpulannya hari ini belum ketemu. Ini Agus kemarin kan pemeriksaan sudah disampaikan kan. Nah, lihat matanya Agus nih, lihat. Tuh. Tapi sekarang memang mau fokuskan dulu untuk kesehatannya Agus. Kita tetap fokus pada Semua. kesehatan Agus. Tadi disampaikan sama kami juga bahwa tanggal 20 November itu jadwal operasi Agus. Jadi kita tetap fokus tanpa menghambat apapun untuk pengobatan Agus. Keuangannya tetap dari yayasan atau dari kemarin sempat bilang dari Bang Krisna pribadi. Kemarin udah dari Bang Sisa kalau yang kemarin. Ya. Kalau yang tanggal 20 Sedikit dibahas sama Pak Farhat mungkin ya. Oh, berarti nggak jadi menyerahkan duit bang si Nggak, kopinya? nggak ada. Padahal itu yang kami harapkan. Saya itu tadi mengusulkan tadi loh, dia mau apa? Kita itu ngelola bareng, kira-kira gitulah. Ya, tapi itu kan nggak bisa transparan kan, kasihan Agus kan. Jadi kita kan nggak tahu juga berapa uang yang masuk ke rekeningnya Yayasan Banovi. Sampai belum saat tahu. ini kita nggak tahu transparan secara real berapa yang masuk. Nah itu akan dibuka Bang terkait pengen Hanya diaudit Banovi gimana bang? nanti ya. Siapa ya bang? Pokoknya kalau uang belum berpindah ke Agus, Ya. masalah tetap ada. Bang, untuk jawaban pihak ketiga ini mungkin kapan bang mungkin akan dilakukan? Bang Farhat yang Nanti kita selesai selesai katanya. Kenapa? Terkait pengen diaudit gimana? Yayasan kan pengen diaudit katanya itu gimana bang? Sama aja prinsipnya. Gimana? Wong jawaban Mas Ora kita bacakan tadi. Iya. Tapi untuk pertemuan sekarang sudah Kalau cukup Agus puas kan untuk sudah jawaban. transparan terkait dengan donasi yang masuk ke dia. Pokoknya intinya soal audit Bang, gimana pihak Bang? Banovi kan pengen yayasan diaudit, nah itu gimana yang diaudit? Jadi apa enggak mungkin? itu salah satu Nggak ada kami. pembicaraan Maksudnya kita ingin mereka diaudit. Iya, itu Ya gimana? kita tahu kan Itu mutasi ada seperti apa. Nggak ada. pembahasan dari mereka nggak ada. Oh berarti kecewa ya bang malam hari ini? Bang, tapi mungkin alasannya Karena kenapa kami mereka diundang nggak jelas mau? gini, kami diundang dan di undangannya pun jelas mencari solusi terbaik untuk kesembuhan Agus gitu loh. Ini dibahas dari awal dia udah kemana-mana, permasalahan terus yang dibahas. Ya, sampai saya patahkan tadi udah kita cari solusi terbaik, terus masih dibahas lagi permasalahan. Wah, gimana coba? Anda tidak puas, Anda tidak puas Mas Rafli dengan Ya, hari kurang ini. puas alhamdulillah. Memang di Artinya masyarakat dapat solusi, Bang. gini loh, Bang. ada stigma di masyarakat. Kalau orang dibantu itu selalu baik, selalu dia diuntungkan, selalu niatnya itu baik. Tapi mohon maaf ya, saya tadi ngomong ke mereka, katanya mereka mendapat informasi tentang keterlibatan pihak ketiga terhadap uang Agus. Saya pun ngomong, kami pun juga menerima banyak informasi tentang Yayasan Novi. Saya sampaikan tadi, kasus-kasusnya apa, bekas-bekas temannya saya temui di berbagai kota dan mereka melaporkan, dan itulah yang saya bilang niatnya baik belum tentu dilakukan dengan baik, itu dugaan. Maka ini harus transparan. Selama uangnya belum kembali ke Agus, ini kan rekeningnya Agus mau coba diambil ke yayasan, hukumnya bagaimana itu? Bisa dikatakan pembohongan publik bang. Mereka mengatakan akan membantu. Itu kata Anda, ya gitu kan? Itu kata Anda. Sebenarnya keinginannya apa mungkin dari pihak Agus sendiri Bang? Bang Rafli keinginannya apa sebenarnya? Keinginan hari ini sebenarnya apa? Ya, kalau harapan kami kan ya dana yang masuk ke Agus ya balik lagi ke Agus. Kembali ke Agus. Dari Agus diambil mereka kembalikan ke Agus. Adanya transparansi dana yang masuk ke Yayasan Banovi. Ya kan? Kalau kita nggak bisa jawab soal menolak, kita harus klarifikasi lagi sama tim. kira-kira berapa bang waktunya beliau Berapa lama ya? Berapa lama? Yang pasti nggak sampai 1 tahun. Iya. Iya, mungkin kemudiannya Enggak dipikir deadline. Yang penting solusinya terbaik untuk Agus, kita nggak masang deadline. Gitu. Agus masih sedih apa enggak bang? Jadi ini loh, Agus nggak seperti kita andai-andainya Agus itu sakit, mikir istrinya, mikir anaknya, mikir keluarganya, rumahnya bagaimana, nggak seperti kita. Kalau kita dilempar air keras, kita nggak berpikiran seperti itu. Kita mikirnya adalah bagaimana saya harus menghukum yang menyiram. Tapi ini kan udah kemana-mana. Kayak gitu. Lagi. Ini Mustafa Narawardaya. Saya Rafli Pakarumi. Oke. Videonya Agus nih tadi lagi nangis dia. Setelah mengetahui kesembuhannya itu pada saat kemarin pemeriksaan, kan dokter bilang bahwa ini kecil sekali gitu kan kemungkinannya, ya dia sedih lagi lah, batinnya kena lagi, mentalnya kena lagi. Gitu. terakhir lab kemarin ya yang di Kedoya. Apa? Itu lab terakhir yang kemarin Itu yang tadi video ini Bukan ini yang tadi di rumahnya dia. Berarti posisinya udah di rumah sekarang. tadi bang. Ini kalau kemarin pemeriksaan tuh. Keluarga ya. Tadi di PMN. Ini kemarin ya. Yang tadi di dalam ruangan bang.
dalam rumah Nggak ada video kita. Itu kan yang di Benteng. Yang di Kedoya mungkin ada update video terbaru nggak, Bang? Berapa persen Bang katanya udah